Assalamualaikum pemirsa Sobat Molis. Kali ini saya berada di Forest Kopi. Saya sedang akan mengecek SPLU di lokasi Forest Kopi yang kemarin sudah saya ajukan. Nah, kita sudah berada di lokasi. Nah, sebelum ke SPLU, kita cek dulu colokan-colokan yang ada di tempat ini ya. Jadi selain alternatif selain SPLU. Nah, pertama di lokasi pintu masuk di pos tiket ya. Di sini ada colokan. Nah, ini ada colokan listrik. Mas, ini misalkan numpang ngecas di sini tidak apa-apa ya Mas ya. Tapi ini jalurnya untuk masuk parkiran, jadi kabelnya mengganggu ya Mas ya. Nah, selain di sini juga ada colokan lagi di sini. Ini di lokasi Forest Kopi pemirsa. Nah ini di sebelah pintu masuk yang mobil. Nanti Sobat Molis bisa parkir di sini di bawah. Nah, di sini ada colokan di pohon. Nah, ini dicolokan di pohon. Ini ada 3 colokan, bisa ngecas di sini mungkin. Tetapi ini dayanya berapa saya kurang paham. Nanti jangan asal tembak pakai charger monster ya, nanti bisa jeblek semua di sini. Ini bijak saja pakai misalkan 10 ampere saja. Nah, untuk tiket masuk berapa Mas? Motor Mas? Kalau motor 2000, mobil 2000, 5000 ya. Mas ya Mas. Ya, sama-sama. Nah, ini lokasinya di sini. Kita akan masuk. Nah, di sini ada kereta gantung. Ini kereta gantung pemirsa. Untuk wahana kereta gantung ini tarifnya Rp50.000. Nah, itu nanti treknya melingkari kawasan ini. Kita lanjut lagi ke sini. Jadi untuk menuju ke SPLU yang dipasang PLN, nanti masuk ke bagian yang dipasangi yang untuk parkir mobil. Izin saja sama petugas yang ada di sini, izin karena mau motor listrik, jadi harus ngecas di SPLU. Nah, di sini pemirsa nanti lokasinya ada di resepsionis. Nah, di sini nanti motornya nanti izin masuk ke sini. Nah, di resepsionis. Nah, di sini kabelnya, jadi Anda harus membawa kabel roll paling enggak 10 meter ya untuk sampai ke parkiran sini. Nah, ini SPLU-nya. SPLU PLN. Nah, ini nomor meternya pemirsa. Nomor meternya, jadi SPLU ini harus dibelikan token. Kalau tokennya habis, kalau tidak belum habis berarti tinggal colok. Ini ada nomor meternya 52 sekian ini. Nah, colokannya ini masih disegel ya, masih disegel karena baru saja dipasang kemarin, belum ada seminggu. Ini tadi kesini saya buka. Ini saya buka tidak bisa pemirsa, ini buka tidak bisa, ini ada kuncinya. Ini saya buka juga tidak bisa, mungkin masih dikunci, ini masih disegel jadi belum dibuka. Nah, jadi nanti saya akan menghubungi pihak PLN kembali karena kemarin saya yang mengajukan pakai surat. Kebetulan PLN juga mau masang di sini, ini belum bisa dibuka. Nah, jadi yang penting teman-teman sudah tahu lokasinya, yaitu di bagian pintu masuk Forest Kopi itu masuk ke bagian yang untuk parkir mobil, terus ke sini menuju ke resepsionis ya, ke resepsionis. Nah, SPLU-nya ada di sini. Nah, itu. Jadi harus pakai kabel roll, tarik sekitar misalkan minimal 5 meter ya, nanti parkir di sini. Nah, ini kafe-kafenya, jadi kita bisa ngecas. Kita ngecas di sini
kita tinggal sambil makan ya. Nah, makannya lah itu di situ di kafe-kafe Forest Kopi. Nah, ini di situ. Nah, karena saya sampai sini dari rumah itu planningnya saya beranggapan SPLU tadi itu sudah bisa dipakai, jadi setelah melihat tadi SPLU itu masih dikunci, saya melihat SPLU itu masih dikunci, jadi saya harus putar otak pemirsa. Nah, tadi karena saya ke SPLU itu SPLU-nya belum dibuka, belum, masih tersegel, jadi masih baru dipasang, belum bisa untuk ngecas. Jadi tadi saya sempat galau mau ngecas di mana. Akhirnya pas saya tadi belum melihat untuk yang colokan yang ada di depan ya. Jadi tadi sempat galau. Terus saya kebelet ke toilet. Ternyata rezeki nggak kemana, di toilet di sini. Di sini di toilet, berarti posisinya setelah resepsionis ke sini sebentar, ke turun ya. Ternyata di samping toilet ada colokan pemirsa. Nah, ini ada jumlahnya 4, 1 2 3 4, yang satu sudah dicolok. Nah, ini saya akhirnya ngecas di sini pemirsa. Nah, saya naik ke sini dari bawah sini, izin ya, izin sama pengelola tadi masuk ke parkir mobil. Nah, ini saya naik dari sini, kemudian ke sini, dan motornya saya taruh di sini. Nah, saya ngecas di sini pemirsa. Nah, ini kabelnya. Nah, ini karena mendung saya tutupi jas hujan. Saya setel 7 ampere saja karena ini di lokasi wisata, takutnya kalau saya pol 20 ampere atau apa nanti takut anjlok, nanti lokasi sini bisa mati semua. Yang penting tidak apa, yang penting bisa untuk perjalanan pulang saja, bisa pulang dan aman sampai rumah. Nah, ini lokasi di kuliner Forest Kopi. Di sini suasananya enak ya. Ini wisata kuliner. Nah, di sini view-nya di tepi bukit. Kita bisa melihat lembah di bawah dari lokasi kita makan. Nah, ini suasananya santai di tengah-tengah hutan ya. Ini karena lokasi Forest Kopi ini di kawasan hutan punya perhutani. Nah, itu view-nya, kita bisa makan dengan memandang view pegunungan yang sejuk sekali, dan udaranya juga lumayan sejuk, dingin, tidak seperti di kota. Sambil kita menikmati secangkir kopi ya, enak, sedap sekali. Nah, di sini bisa juga Anda menyewa kereta gantung. Ini tarifnya Rp50.000. Ini kereta gantung ini mengelilingi lokasi di sini ya. Jadi itu tambang bajanya itu mengikat di pohon. Nah, kemudian ini kereta wisata. Ini treknya ini di hutan ya. Nah, seperti gambarnya. Nanti kapan-kapan kita akan upload video ini. Nah, itu startnya dari situ, nanti mengelilingi hutan. Selain itu ada Metsa Kopi di sini. Nah, tidak hanya satu saja, di sini ada beberapa tempat.
di sini ini yang di sebelah sini ini loket tiket untuk pesan tiket kereta ya yang tadi. Nah, ini yang di Metsa Kopi. Di sini juga ada toilet musola yang nyaman. Nah, ini juga lokasinya kita makan di tepi tebing ya, dengan pemandangan lembah, hutan hijau perhutani ya, milik perhutani yang asri. Nah, di sini kita bisa makan ini yang di sini ini kita di atas jaring ya. Nah, itu bisa dilihat itu jaring tali. Jadi kita seperti makan di atas awan. Nah, di atas menggantung ya. Nah, yang sebelah sini ini juga lokasi yang lain lagi, yang sudut yang lain itu yang tadi yang di atas tali. Nah, ini ada sudut yang lain lagi di sini. Ini menghadap ke lembah juga. Nah, di sini ada villa dengan halaman kebun teh. Nah, itu villanya itu menghadap ke lokasi kebun teh. Setelah kita makan-makan, sholat, menikmati suasana di Forest Kopi, ini waktunya kita mau pulang. Setelah isoma, kita ngecas numpang di colokan sebelah toilet. Nah, ini baterai sudah di posisi 65% ya, jadi setelah ngecas tadi ini saya cuma set 7 ampere saja. Nah, ini lumayan, sudah dapat 65%, sudah cukup untuk perjalanan pulang, karena perjalanan pulang itu hanya pakai rem ya, tidak pakai baterai, hanya yang di jalan datar di bawah saja nanti yang butuh baterai. Nah, sekarang kita mau beres-beres dulu. Ini colokannya dari toko satu, kita beres dulu sebelum kita persiapan pulang. Nah, ini kita rapikan semuanya, nanti keburu hujan. Nah, ini kita masukkan ke jok semuanya. Oh, ini kita gulung dulu kabrolnya. Jadi kita selalu siap plan B ya teman-teman. Misalkan seperti tadi dari rumah rencananya ada SPLU di sini, nah ternyata baru dipasang SPLU-nya itu masih segelan, belum dibuka ya, masih dikunci sama PLN. Nah, barusan juga saya hubungi PLN dan PLN sudah respon, tetapi kan kita sudah plan B terlebih dahulu. Saya bawa kabel O dan saya colok di sana ya, dicolokkan di dekat toilet, dan ini sudah cukup untuk pulang. Baterainya sudah 65% tadi, dapat 65%. Kita kemas-kemas dan persiapan pulang pemirsa. Nah, ini kita perjalanan pulang setelah kita ngecek SPLU di Forest Kopi pemirsa. Nah, setelah kita makan, sholat, dan menikmati pemandangan di sini, kita tadi sudah ngecas juga. Sekarang kita mau perjalanan pulang. Nah, nanti kapan-kapan kita update lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya pemirsa. Kita update lagi SPLU di sini setelah saya lapor ke PLN. Nanti SPLU-nya nanti sudah dibuka mungkin segelnya, tetapi nanti jangan khawatir ya, selalu ada plan B. Jadi di sini di sebelah toilet tadi ada colokan. Nah, ini pintu keluarnya pemirsa, pintu keluar Forest Kopi. Nah, di sebelah toilet ada colokan,
parkiran tadi pohon di pohon ada juga colokan ya, ada 3 tadi. Nah, tetapi lebih seretnya kalau SPO nya nanti sudah dibuka segelnya oleh PLN, jadi kita bisa cek, bisa ngecas sepuasnya. Nah, ini perjalanan pulang. Nah, sekian dulu dari saya, channel Iveco Green. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat berlibur pemirsa, jangan lupa bahagia, sehat selalu. Sekian, wassalam. Nah, ini kita tes arus yang masuk regen karena turun. Nah, kita dari atas pulangnya turun, ini tidak pakai baterai tapi kadang malah nambah. Nah, itu posisi baterainya. Ini kita tes nanti turun. Nah, biasanya di sini yang sudah saya turun dari Forest Kopi ini turun ke bawah, ini biasanya nambah sekitar 2-3%. Nah, kalau turun itu ada arus yang masuk ya, ada arus regen. Nah, ya arus yang masuk ini kan terkadang pas di jalanan yang agak datar kita gunakan lagi arusnya untuk ngegas ya, untuk ngegas. Nah, itu biasanya arus regen yang masuk itu juga dipakai juga pas waktu kita ngegas. Nah, ini jalanannya lumayan kenceng. Ini di sini kita biasanya dapat regen sekitar yang di angka itu setelah yang terpakai. Misalkan di turunan yang tidak terlalu curam itu kan kita ngegas itu terpakai. Nah, kita biasanya dari Forest Kopi ke Wonotunggal itu belum pakai baterai yang terlalu signifikan karena masih turun terus. Nah, ini view di tanjakan, view-nya itu terkadang lebih bagus kalau di video dari atas, jadi jalanan turun itu lebih kelihatan, view-nya juga lebih bagus. Nah, dari Forest Kopi ke Wonotunggal, Bandar, terus turun lagi ke Wonotunggal setelah kita gunakan untuk ngegas di jalan yang agak datar, itu kita dapat regen itu sekitar 2% pakai motor Polytron Fox Air. Nanti kita pakai baterai lagi itu setelah turun dari Wonotunggal. Setelah Wonotunggal, jalan agak datar di Pasar Pandansari itu. Nah, itu baru kita full pakai baterai ya. Tidak jalan gelundung lagi, tapi sudah kita gas. Nah, itu kita baru mulai konsumsi baterai. Nah, selama masih turun terus dan speednya masih tinggi, itu kita mengandalkan turunan untuk jalan. Tidak pakai listrik tapi pakainya rem, apalagi waktu dari atas pas tanjakan lagi curam-curamnya itu kita harus siap rem terus. Sekian dulu video saya hari ini. Selamat berlibur, salam Fox Air, terima kasih.